Mungkin kamu kenal dengan seseorang yang toxic, tapi aku yakin 100% orang yang kamu kenal itu tidak setoksik perempuan ini. Hi guys, welcome back to another episode of YouTube and Chills. Nama aku Yufi, dan hari ini aku mau menceritakan tentang misteri kematian seorang wanita yang bernama Gloria Ramirez. Pada jam 8 malam, Gloria dilarikan ke rumah sakit Riverside, California. Detak jantungnya sangat cepat dan tekanan darahnya menurun. Nafasnya pendek dan lemah. Dokter dan suster yang menanganinya melaporkan kalau mereka mencium bau bawang dari mulut wanita itu. Sekujur tubuhnya juga mengkilap berminyak. Tiba-tiba, dua suster di ruangan itu sesak nafas lalu pingsan. Apa yang terjadi? Kalau kamu penasaran, then make sure to keep on watching. Buat kamu yang pertama kali datang di channel aku maupun sudah subscribe lama, thank you banyak. Di channel ini aku upload video misteri, sedangkan di channel Yuvi Panti aku upload gossip celebrity dan juga gossip YouTuber. Jadi kalau misalnya kamu suka dengan topik tersebut, make sure untuk subscribe dan juga turn notification on biar kamu jadi pertama yang tahu pas video aku di-upload. Anyway guys, let's get to the story. Tahun 1994, Gloria Ramirez berusia 31 tahun tinggal di Riverside, California, Amerika. Dia memiliki suami dan 2 orang anak. Gloria dikenal sebagai perempuan yang ceria dan lucu, sangat-sangat ramah kepada semua orang. Tapi semuanya berubah di tanggal 19 Februari, tepatnya jam 8:15 malam. Gloria dilarikan ke UGD, rumah sakit yang bernama General Hospital Riverside, di mana Gloria pada saat itu hanya memakai t-shirt dan celana pendek. Dokter yang menanganinya mengatakan kalau dia tidak bisa bicara dengan benar dan kadang-kadang komat kamit nggak jelas. Jantungnya berdetak sangat cepat sehingga tekanan darahnya menurun drastis. Dokter yang pada saat itu menangani Gloria bernama Maureen Welsh. Dia adalah seorang dokter khusus bagian pernafasan, di mana ketika dia melihat keadaan Gloria, dia heran gitu loh. Biasanya ini adalah kondisi yang dia lihat di pasien yang jauh lebih tua, bukan seorang wanita yang baru saja berusia 31 tahun. Nah, dia memberikan obat jantung yang bernama lidocaine dan juga bretium. Selain itu, dia juga menyuntikkan 3 obat penenang, yaitu Valium, Versed, dan juga Ativan. Tapi tampaknya ini tidak bekerja. Gloria masih saja komat kamit dan detak jantungnya itu sangat-sangatlah cepat, sehingga suster pun disuruh untuk memotong baju Gloria supaya mereka bisa memasang defibrillator di dadanya gitu loh. Nah, kamu tahu defibrillator itu adalah untuk memberikan listrik ke jantung seseorang. Ketika mereka membuka baju Gloria, mereka sangat terkejut karena sekujur tubuh Gloria itu kayak berminyak gitu loh. Nah, selain itu mereka juga mencium bau bawang yang keluar dari mulut Gloria. Oke, suster lain yang ada di UGD itu mencoba untuk mengambil sampel darah Gloria, di mana ketika dia ambil, dia sangat terkejut karena ada partikel berwarna krim yang kayak renang-renang gitu di darah Gloria. Selain itu, dia mencium bau yang aneh, di mana dia langsung memberikan suntik yang digunakan untuk mengambil sampel darah Gloria, diberikan kepada Dr. Wells, di mana dokter tersebut mencium dan dia ingat kalau ini adalah bau amonia, bau yang sangat mirip sekali dengan kemoterapi. Aku nggak tahu apakah ketika seseorang di kemoterapi ada bau itu, tapi yang jelas dia bilang bau ini mengingatkan aku kepada kemoterapi. Tiba-tiba perawat yang mengambil darah Gloria itu bilang kalau oh my god, mukaku panas gitu kan, dan dia langsung pingsan. Setelah itu suster kedua juga tiba-tiba sesak nafas, harus dikeluarkan dari ruang UGD. Pada saat itu dia mulai kejang-kejang, dia kayak sesak nafas, kayak nafas itu berhenti, lalu beberapa detik kemudian bisa nafas lagi, beberapa detik kemudian gak bisa nafas lagi. Ini adalah satu kondisi yang dinamakan apnia. Nah, selang beberapa menit kemudian suster ketiga tiba-tiba juga pingsan, dan ketika dia bangun dia nggak bisa menggerakkan kaki dan tangannya, seakan-akan kaki dan tangannya itu lumpuh sementara. Melihat
Melihat keadaan tersebut, Dr. Welsh mau nggak mau harus mengevakuasi seluruh bagian unit UGD tersebut ya. Dan pasien-pasien yang di ruangan lain juga harus dikeluarkan gitu. Nah, beberapa paramedik tinggal di ruang UGD itu untuk memindahkan tubuh Gloria ke ruang isolasi. Dan tampaknya ketika mereka berjuang untuk membawa Gloria ke ruang isolasi, Gloria sudah meninggal ya guys. Jadi beneran dalam waktu beberapa menit aja ya, semuanya orang tuh kayak panik gitu ketika pasien, suster dan juga dokter lain itu dievakuasi ke lapangan parkir. Banyak sekali dari paramedik yang mengaku kalau kami mengalami gejala yang sama gitu. Jadi pada saat itu di unit tersebut ada sebanyak 37 anggota paramedik dan 23 dari mereka mengaku kalau ada yang sesak nafas, ada yang lumpuh sementara, ada yang pingsan. Jadi kayak beneran ini adalah sesuatu fenomena yang sangat-sangat aneh. Jam 11 malam beberapa dokter memakai APD masuk ke unit UGD mencari ruang isolasi di mana Gloria berada, mengambil sampel darah, sampel udara di ruangan tersebut di mana Gloria disimpan, dan juga mengambil tisunya ya guys. Jadi kayak basically kayak bagian dari tubuhnya gitu untuk sampel, untuk melihat gitu loh sebenarnya dia itu beracun kenapa gitu loh, kok dia bisa menyebabkan banyak sekali paramedik pingsan, sesak nafas dan juga lumpuh gitu. Nah, setelah mereka membawa sampel Gloria, mereka tidak menemukan hal yang sangat-sangat janggal gitu ya. Janggal tapi nggak sejanggal yang mereka kira, karena mereka pertama kira itu oh my god, jangan-jangan tubuhnya ada virus lah atau kayak ada apa lah yang serem banget gitu. Tapi ketika mereka selesai mengecek, mereka masih memiliki banyak sekali pertanyaan gitu. Nah, tepatnya pada tanggal 12 April, laporan toksikologi Gloria menulis kalau dia meninggal akibat gagal ginjal karena komplikasi kanker serviks. Iya guys, jadi 6 minggu sebelum Gloria meninggal, dia itu sudah didiagnosa menderita penyakit kanker serviks. Bau amonia yang bisa dicium dari darah Gloria itu tampaknya berasal dari sebuah obat mual yang bernama Tigen yang begitu menyerap ke dalam tubuh berubah menjadi amins, zat yang berhubungan dengan amonia. Selain itu, laporan toksikologi juga menulis kalau di dalam tubuh Gloria terdapat zat dimethyl sulfone yang berlebih. Saking banyaknya, setelah 6 minggu dia meninggal, kandungan zat itu masih 3 kali lebih banyak dari orang normal gitu. Dan dimethyl sulfone itu biasanya diproduksi tubuh secara alami untuk pencernaan zat-zat tertentu. Saking banyaknya zat tersebut di dalam tubuh Gloria, dia hanya bisa dikubur 2 bulan setelah dia meninggal untuk mencegah orang lain terkontaminasi zat tersebut dan mungkin keracunan ataupun pingsan. Untungnya dari 23 paramedik yang mengaku kalau kami mengalami gejala yang mengerikan itu ya, kayak sesak nafas dan sebagainya, untungnya hanya 5 yang harus rawat inap, tapi 1 di antara mereka itu memiliki gejala yang sangat parah, di mana akhirnya dia mengalami komplikasi hepatitis, pankreatis, dan juga avaskular neurosis, kondisi di mana darah tidak bisa diserap ke dalam tulang dan tulangnya mulai lemah. Lututnya pun lumpuh dan dia harus memakai tongkat ketiak selama beberapa bulan. Tapi untungnya tidak ada paramedik yang meninggal. Oke, sekarang kita bakal ngebahas tentang teori. Kira-kira apa yang terjadi di malam itu? Gimana caranya? Ada banyak sekali orang yang juga terpengaruhi ketika mereka berada di dalam satu ruangan ataupun satu unit di mana Gloria berada. Oke, teori pertama itu adalah histeria massal. Ya guys, jadi Departemen Kesehatan California mengeluarkan laporan pada tanggal 2 September yang menjelaskan alasan kenapa paramedik mengalami gejala aneh malam Februari lalu adalah karena histeria massal. Mungkin saja menurut mereka bau bawang yang bisa dicium dari mulut Gloria itu menyebabkan suster-suster tersebut kan sudah stres ya. Mereka itu bekerja di ruang UGD, mereka sudah stres dan akhirnya begitu mereka mencium bau tersebut kayak mereka ke-trigger gitu loh, dan akhirnya mereka sesak nafas, ada yang pingsan, ada yang lumpuh. Dan paramedik dari unit-unit di ruang sebelah yang melihat kejadian itu, mereka juga menjadi stres, mengalami gejala yang sama. Ini mungkin aja ya, kenapa? Karena kalau misalnya beneran tubuh Gloria itu sangat-sangat toksik ya, kenapa supir ambulans dan juga paramedik yang datang menjemput tubuh Gloria dari rumahnya ke rumah sakit
itu mereka baik-baik aja, mereka sama sekali tidak mengalami gejala-gejala yang dialami oleh para medik di unit UGD. Nah, teori kedua ini adalah teori yang menurut aku jauh lebih mungkin dan kayaknya 99% benar deh. Oke, so ya, apa yang terjadi adalah sebelum Gloria meninggal, dia kan didiagnosa penyakit kanker serviks. Nah, ada satu obat yang bernama dimethylsulfone yang pada tahun 1960 diyakinin oleh berbagai dokter kalau itu bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit gitu. Jadi mungkin nggak sih dia membeli obat tersebut untuk mengobati rasa sakitnya, karena kan dimethylsulfone itu biasanya digunakan oleh atlet-atlet untuk mengurangi rasa sakit di otot mereka gitu loh. Misalnya mereka sudah selesai kompetisi, otot mereka sakit, mereka akan menggunakan dimethylsulfone cream gitu, ditaruh di kulit mereka, dan sebentar lagi itu rasa sakitnya akan berkurang. Nah, sayangnya di tahun 1965 dokter menemukan kalau obat ini terlalu berbahaya untuk dipakai manusia. Makanya sejak tahun 1970 dimethylsulfone tidak lagi dijual sebagai obat, melainkan sebagai penghilang minyak di toko perangkat. Tapi dimethylsulfone yang dijual di toko perangkat itu memiliki konsentrasi zat 99% gitu loh. Jadi 99% itu full dimethylsulfone, beda dengan ketika di tahun 1960 dijual di apotik itu kandungannya tidak sebanyak itu, masih dicampur lagi dengan zat-zat lain. Nah, mungkin ya si Gloria itu dia sudah desperate, dia pun mendengar kalau dimethylsulfone ini bisa mengurangi rasa sakitnya dan dia pun membeli krim tersebut di toko perangkat, di mana dia lalu mengoleskan dimethylsulfone ke seluruh bagian tubuhnya. Tampaknya ini malah mempercepat kematiannya. Kenapa? Karena zat obat ini tuh berbahaya sih ya menurut aku. Dia tuh beneran kayak bisa masuk ke dalam tubuh kamu, resap, masuk ke dalam darah kamu, dan darah kamu itu kan akan dibawa ke otak. Nah, zat itu bisa sampai ke otak gitu. Jadi beneran bahaya banget. Ketika dimethylsulfone bertemu dengan oksigen, zat ini akan berubah menjadi zat yang bernama dimethylsulfate. Kalau misalnya seseorang terekspos dimethylsulfate yang banyak, mereka bisa lumpuh, kejang-kejang, dan juga mengigau. Semua gejala-gejala yang dialami Gloria ketika dia dibawa ke ruang UGD. Nah, bagaimana dengan bau bawang yang muncul dari mulut Gloria? Well, ketika dimethylsulfone diaplikasikan ke kulit kamu, ada banyak sekali orang yang melaporkan kalau mulut mereka itu akan mengeluarkan bau bawang. So, ya guys, menurut aku teori kedua ini menjelaskan sih ya apa yang terjadi gitu ya. Dan tampaknya dimethylsulfone lah yang mencelakai Gloria dan juga semua paramedik yang ada di sana. Dimethylsulfone ini juga ketika diaplikasikan ke kulit itu bakal bikin kulit kamu kelihatan berminyak gitu. So, it all makes sense. Aku pengen tahu sih opini kamu tentang ini semua. Menurut aku sih kasihan sekali sih ya, dia itu desperate dan dia melihat di internet ataupun dengar dari teman-temannya yang memakai obat tradisional yang ingin menyembuhkan penyakitnya dengan cara yang lebih tradisional tanpa resep dokter, dimana akhirnya malah mencelakai dia gitu. Jadi menurut aku apa yang bisa kita pelajari adalah sebelum kita makan obat, makan vitamin atau apapun, ada baiknya kalau kita konsultasi dulu ke dokter ataupun dengan orang-orang yang jauh lebih pintar secara saintifik dan tanya gitu loh saran mereka, apakah ini adalah obat yang bagus untuk dikonsumsi untuk gejala penyakit ini atau enggak, atau mungkin kamu bisa rekomendasiin aku makan obat ataupun makan hal yang jauh lebih natural daripada mengkonsumsi berbagai obat yang namanya itu susah banget dieja. So, yeah guys, thank you so much for watching. Kalau kamu suka dengan cerita ini, make sure untuk thumbs up. Hari ini aku pakai lipstick dari Revlon dan warnanya itu Living Lipstick Snapdragon. Warnanya adalah warna nude. I really like it. Dan juga lashes aku dari Ahura Lash. Tipenya itu adalah Milan. It's really natural dan juga comfortable untuk dipakai sehari-hari. Dan aku suka banget pakai ini ketika aku pakai masker. Kayak beneran gak usah makeup lagi ya, langsung pakai bulu mata aja dan pakai masker and then you're done. Kayak orang bakal kira kalau kamu tuh pakai makeup, padahal enggak, cuman eyeliner yang dari magnetic eyelinernya dan bulu mata aja. So anyway guys, thank you so much for watching. I hope you stay safe, stay happy, stay healthy, and I will see you in my next video. Bye guys!